Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu Made. Selamat siang Ibu Made. Apa kabar semuanya? Baik Ibu. Baik Ibu. Astungkare ya semuanya dalam keadaan baik. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita mengawalinya dengan doa. Doa akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Siswa Ibu sangat bersemangat ya rupanya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pertemuan kali ini masih kita lakukan secara daring. Untuk itu semuanya mengaktifkan kamera ya. Oke, sudah semua. Terima kasih anak-anak. Sebelum Ibu lanjut ke materi yang baru, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Liana, Sugihartini, Andika Putri, Linda, Vista, dan Surya. Ya, semuanya hadir ya pada pertemuan kita hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi yang baru, kira-kira siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Ibu. Ya, Saya Nak ingat. Surya. Silakan, Nak. Minggu lalu kita belajar tentang teks prosedur, Ibu. Iya, benar sekali Surya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks prosedur. Maka hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, pernahkah kalian membaca majalah, koran, atau menonton berita? Saya pernah Bu mendengar berita di TikTok. Bagus sekali Vista, menonton berita di aplikasi TikTok adalah salah satu cara kita untuk mengetahui informasi-informasi yang terkini dan terbaru. Karena di era sekarang kebanyakan berita disiarkan melalui media sosial. Tidak seperti dulu, jika kita ingin membaca berita, kita harus berlangganan koran terlebih dahulu. Kalau yang lain bagaimana? Saya sama dengan Pista Ibu, suka menonton atau membaca berita di TikTok atau di media sosial lainnya. Bagus sekali Sugiartini, karena teknologi semakin modern, sehingga menyebabkan banyak sekali tempat-tempat untuk membaca atau menonton berita seperti aplikasi TikTok, Instagram, YouTube, dan masih banyak lagi. Nah, hubungan materi kita hari ini dengan membaca atau menonton berita di media sosial, kita akan sama-sama belajar mengenai teks berita. Nah, tadi Ibu lihat kalian asik sendiri ya, tidak kurang memperhatikan Ibu. Coba Ibu tanya Sugihartini, hari ini kita belajar apa ya? Belajar tes berita Ibu. Nah, Sugihartini sedikit keliru. Bukan tes berita ya, tetapi teks berita. Tes dengan teks itu berbeda ya, Sugihartini dan anak-anak yang lain. Tes itu adalah alat penilaian, sedangkan teks adalah wacana lisan yang tertulis. Dapat dipahami? Dapat Ibu. Nanti kita akan kupas lebih jauh mengenai teks berita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks berita, mulai dari pengertian, unsur, dan struktur teks berita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa memahami pengertian teks berita, 2. Siswa memahami unsur-unsur teks berita, dan 3. Siswa memahami cara membuat ringkasan dan menyimpulkan isi teks berita. Nanti di tengah-tengah pembelajaran, kalian akan melakukan diskusi kelompok. Dan di akhir pembelajaran, kalian bisa membuat simpulan dari materi yang telah dipelajari. Seperti biasa, siswa yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran akan mendapat nilai plus. Sekarang, Ibu akan menjelaskan materi teks berita. Perhatikan ya anak-anak, kalian juga bisa sambil mencatatnya pada buku catatan kalian. Baik Ibu. Apa sudah terlihat salindiannya anak-anak? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Teks berita, ada yang tahu apa itu teks berita? Nah, dari wajah-wajah kalian nampak kebingungan ya. Akan Ibu beritahu, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa yang mampu memberikan informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, adapun unsur yang membentuk teks berita itu, salah satunya itu 5W plus 1H. 5W plus 1H itu terdiri dari what, apa yang sedang terjadi,
Wo, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? When, kapan peristiwa itu terjadi? Where, di mana peristiwa itu terjadi? Why, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, unsur 5W plus 1H ini digunakan dalam menulis isi teks berita. Selanjutnya, teks berita juga seperti teks pada umumnya, yaitu memiliki struktur teks. Teks berita mempunyai 4 struktur. Yang pertama ada judul. Judul mewakili inti dan isi dari tulisan yang dibahas. Teras berita, lead atau pembuka, berada di awal paragraf, biasanya berisi perkenalan, isi berita. Disinilah letak 5W plus 1H itu diterapkan, sehingga menjadi berita yang utuh. Dan yang terakhir, keterangan penulis yang berada pada bagian akhir, yang biasanya berisi mengenai identitas editor, reporter, agar pembaca mengetahui siapa orang-orang yang menulis berita tersebut. Nah, itu materi yang Ibu jelaskan. Bisa dipahami anak-anak mengenai teks berita? Atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Ibu. Ya, silakan Linda. Apakah dalam sebuah teks berita selalu mengandung unsur 5W plus 1H? Dan bagaimana jika tidak ada unsur tersebut dalam teks berita? Terima kasih, Bu. Wah, iya. Wah, pertanyaannya Linda sangat bagus dan kritis. Sebelum Ibu menjawab, apakah dari Anda ada yang ingin menjawab pertanyaan? Ayo yang berani, akan Ibu kasih poin plus. Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan, Nak Vista. Menurut saya, dalam teks berita memang harus mengandung unsur 5W plus 1H, Ibu. Iya, harus mengandung unsur tersebut. Alasannya kenapa ya, Vista? Agar berita tersebut mengandung informasi yang baik dan lengkap, Ibu. Ya, yang dikatakan Vista itu benar ya. 1 poin untuk Vista. Memang sebuah teks berita harus mengandung unsur 5W plus 1H, yang tujuannya agar semua informasi yang termuat dalam berita tersebut, sehingga ketika pembaca membaca berita tersebut, banyak informasi yang didapatkan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Apakah ada Bisa, Ibu. pertanyaan lagi? Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, Ibu ingin bertanya, yang bisa menjawab, angkat tangan ya. Di manakah unsur 5W plus 1H itu diterapkan dalam struktur teks berita? Baik, Sugiyartini ingin menjawab, silakan Nak. Baik, Ibu. Terima kasih. Letaknya ada di bagian isi berita, Ibu. Iya, jawabannya benar ya, 1 poin untuk Sugiyartini. Sekarang, Ibu akan mengirimkan tautan YouTube yang berisi berita mengenai tenggelamnya putra sulung Gubernur Jawa Barat di Sungai Are. Sebelum itu, apakah kalian sudah pernah mendengar Sungai Are atau sudah mengetahui sebelumnya sungai tersebut? Baik, semua nampak kebingungan ya. Jika tidak, tentunya kalian tidak tahu karena kalian nampak kebingungan. Jika begitu, Ibu akan beritahu. Sungai Are adalah sungai terpanjang yang berada di Swiss. Sungai Are memiliki panjang 295 km. Sungai ini mengalir dari kota Bern hingga bertemu dengan Sungai Rhein di dekat kota Waldshut, Jerman. Itu sekilas informasi mengenai Sungai Are. Tahu kan kalian semua? Tahu, Ibu. Baik, Tahu, Ibu. ya, baik kalau sudah tahu sekarang, coba kalian tonton secara mandiri video yang berada pada tautan yang telah Ibu kirim di grup WhatsApp. Ibu beri 5 menit untuk menonton videonya. Selamat menonton anak-anak. Ya anak-anak, waktunya sudah habis ya. Bagaimana kesan kalian setelah menonton berita tersebut? Dari saya, Ibu. Ya, silakan Nak. Perasaan saya sedih, Ibu, setelah menonton video tersebut, karena menurut saya kehilangan seorang bukan hal yang selalu bisa diterima oleh orang lain, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Sugi. Benar sekali, siapapun yang membaca atau menonton berita mengenai hanyutnya putra sulung Gubernur Jawa Barat tentu merasa sedih. Tidak hanya kita saja, bahkan seluruh masyarakat Indonesia merasakan duka yang mendalam. Baik, kita kembali ke topik di awal. Selanjutnya, coba kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 3 orang. Ibu beri waktu 2 menit untuk mencari teman kelompoknya.
Baik, Nak, waktunya sudah habis ya. Semua anak menemukan teman kelompoknya? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah, coba sekarang tulis nama anggota kelompoknya dan kirim ke grup WA. Baik, Ibu. Baik, di sini Ibu telah menerima nama anggota kelompok, yaitu dari kelompok 1 ada Vista, Linda, dan Sugiyartini. Kelompok 2 ada Liana, Putri, dan Surya. Nah, sekarang Ibu akan mengirimkan LKPD di grup WA. Baik, sudah Ibu kirimkan. Sudah semua membuka LKPD-nya? Sudah, Ibu. Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Sedikit Ibu jelaskan mengenai tugas kelompoknya. Kalian sudah menonton berita mengenai tenggelamnya putra sulung Gubernur Jawa Barat. Sekarang coba kalian membuat simpulan atau ringkasan teks berita dari video tersebut. Nah, dalam ringkasan teks berita yang kalian susun harus mengandung unsur 5W plus 1H, agar teks berita yang kalian buat itu memuat informasi yang lengkap. Ada pertanyaan seputar tugasnya? Saya ingin bertanya, Ibu. Silakan, Nak Sugi. Baik, bagaimana jika dalam video tersebut salah satunya tidak mengandung unsur 5W plus 1H? Apakah boleh mencari berita atau informasinya di sumber yang berbeda, Ibu? Iya, tentu saja boleh mencarinya ya, Nak Sugi dan anak-anak yang lain. Yang dicari sumber yang dianggap relevan dalam menyusun ringkasan teks berita tersebut. Ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, waktu pengerjaannya selama 20 menit. Setelah selesai menyusun ringkasan teks berita, perwakilan kelompok akan mempresentasikan, dan kelompok yang lain akan memberikan komentar. Selama proses pengerjaan tugasnya, kalian bisa menonaktifkan kamera. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, kalau bisa, selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak, waktu kalian tersisa lagi 5 menit. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, sekarang waktunya sudah habis ya. Sudah semua kelompok selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, kalau Sudah, sudah, silakan kalian kirim hasil kerjanya ke grup WA ya. Kelompok yang berani tampil duluan, ayo tekan fitur angkat tangan. Baik, kelompok Vista, yaitu dari kelompok 1, silakan, Nak. Baik, Ibu. Putra sulung Gubernur Jawa Barat yaitu Emril Khan Mumtaz tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss. Eril tenggelam ketika berenang di Sungai Are pada hari Kamis 26 Mei 2022. Kronologinya ketika hendak naik Baik, ringkasan teks berita yang dibuat oleh kelompok 1 bagus ya. Siapa yang mau memberikan komentar? Saya, Ibu. Silakan, Nak. Baik, terima kasih. Ringkasan teks berita yang disusun oleh kelompok 1 sudah bagus karena mampu merangkum semua informasi berdasarkan unsur 5W plus 1H dan sangat singkat dan jelas, Ibu. Terima kasih Sugiyartini atas komentarnya. Ibu setuju dengan komentar Sugiyartini. Kelompok selanjutnya, disilakan untuk mempresentasikan tugasnya. Saya, Ibu. Silakan, Dek Liana. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Jadi, ringkasan kelompok kami yaitu Putra Sulung Gubernur Jawa Barat, yaitu Emril Khan Mumtaz, tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss. Eril tenggelam ketika berenang di Sungai Are pada hari Kamis 26 Mei 2022. Kronologinya ketika hendak naik ke pesisir, Emril tenggelam, dan tim SAR Swiss berhasil menemukan jasadnya yang kini telah dimakamkan. Terima kasih, Ibu. Bagus sekali ya ringkasan teks berita yang disusun oleh kelompok 2. Yang mau memberikan komentar, silakan. Linda ingin memberikan komentar? Sugiyartini ingin memberikan komentar? Dari saya tidak, Ibu. Baik, kalau tidak, Ibu akan memberikan sedikit komentar ya. Saya ingin berkomentar. Oh iya, Ibu. silakan Linda. Menurut saya teks beritanya bagus, Ibu. Mungkin di sini dalam menyusun teks berita unsur how bagaimananya bisa diperjelas lagi.
Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Linda atas komentarnya. Ibu setuju dengan komentar Linda. Jika unsur how atau bagaimana dalam teks berita ini informasinya kurang jelas, bisa dipertajam lagi ya Dek Liana dan Putri. Namun Ibu berikan poin plus untuk kelompok 2 karena dalam ringkasan teks beritanya sudah memuat informasi terbaru. Nanti direvisi kembali ya Dek. Baik Ibu, akan kami revisi. Baik, untuk tugas kelompoknya yang telah selesai dipresentasikan, tolong segera diperbaiki dan dikirim ke grup WA. Untuk Ibu nilai batas pengumpulannya sampai jam 3 sore ya. Bagus sekali. Nah, anak-anak, karena semua kelompok membacakan hasil kerjanya, karena sudah semua kelompok membacakan hasil kerjanya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, Dek Liana, silakan, Nak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar mengenai teks berita, yaitu teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa dan memberikan informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Unsur-unsur teks berita ada 5W plus 1H, yaitu what, when, where, why, who, dan how. Struktur teks berita ada judul, teras berita, isi berita, dan keterangan penulis. Terima kasih, Ibu. Ya, kesimpulan yang dibacakan oleh Liana tepat sekali. Beri tepuk tangan dulu. Anak-anak, Ibu akan memberikan sedikit bekal untuk kalian. Bekalnya bukan uang jajan atau makanan ya. Bekalnya berupa tugas rumah. Coba kalian mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kalian. Kemudian susunlah menjadi teks berita. Tugasnya dikumpul minggu depan. Ada pertanyaan seputar tugasnya? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan, Dek Vista. Tugasnya diketik di Word apa ditulis tangan, Ibu? Bisa diketik di Word ya, Nak? Baik, Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, pembelajaran hari ini sudah berlangsung dengan sangat baik dan Ibu sangat suka mengajar di kelas ini karena semua siswa aktif selama proses pembelajaran. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai menyusun teks berita. Anak-anak, tidak terasa jam pelajaran kita akan segera berakhir, maka Ibu cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini. Itulah tadi serangkaian kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Sebelum meninggalkan kelas, kita berdoa dulu. Semoga ilmu serta pengetahuan yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat siang anak-anak, sampai bertemu minggu depan. Selamat siang, Ibu. Terima kasih.